atau bisa terjadi ketika kita tidur. Ini arti mimpi yang sebenarnya gitu ya. Tapi ada arti mimpi yang kedua itu ya memang, apa ya, biasanya diartikan sebagai suatu harapan, suatu keinginan ya, suatu cita-cita seperti itu ya. Nah, dengan berbagai usaha, dengan doa, biasanya yang kedua ini banyak sekali yang bisa mencapainya, banyak kisah-kisahnya. Ya, tetapi yang pertama itu jarang sekali. Artinya ketika mengalami mimpi yang sebenarnya gitu ya, yang arti mimpi yang sebenarnya kita mimpi mengalami sesuatu, menemukan sesuatu atau apa, melihat sesuatu, tapi jadi kenyataan itu jarang sekali. Ya, jarang sekali, ya. Mungkin, ada yang punya pengalaman mungkin silahkan sharing dulu, satu atau 2 orang deh silahkan. Mungkin ada pengalaman dulu, "Oh pernah mimpi apa kok tiba-tiba, berapa lama kemudian ternyata menjadi kenyataan." Ada nggak kira-kira sahabat pranic healing yang hadir di sini mengalaminya? Mimpi dalam tidur atau mimpi Nah gimana nih, Mbak, yang dimaksud? nah itu tadi ada 2 definisi ya Mbak Asri ya. Ada mimpi yang dalam tidur itu arti yang sebenarnya, maksudnya ya ketika kita tidur, kita melihat sesuatu, kita mengalami sesuatu, ya, terus, eee, suatu saat ternyata jadi kenyataan, ya, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, bisa mimpi yang tadi, yang artinya adalah bisa sebagai suatu harapan, sebagai suatu apa namanya, keinginan atau cita-cita begitu. Biasanya yang kedua ini lebih banyak orang yang mengalami dan lebih banyak orang yang mencapainya begitu dengan berbagai usaha dan dengan doa gitu. Tapi yang pertama ini tadi, di definisi yang pertama, itu jarang sekali gitu. Nah ini pengen tahu dulu nih teman-teman ada nggak nih yang mengalami? Saya Mbak Niken, pernah saya. Oke, Saya saya bermimpi waktu itu saya tuh melihat selokan di depan rumah saya tuh banyak ikannya. iya nih Bu Martini, ya. Nah, banyak ikan, banyak sekali. Setelah itu 2 hari setelahnya pas bukaan arisan, arisan 2 keluar semua. Jadi ikannya artinya adalah uang atau rezeki gitu ya Bu ya? Mungkin, mungkin. Wow, ya terima kasih Ini Bu Martini. betul-betul Iya. terjadi itu. Ya itu lambang atau simbol begitu ya mungkin, kalau di Chinese gitu ya Mbak Catherine ya, ikan itu lambang dari kemakmuran begitu ya, Iya atau bener, rezeki Bu, gitu ya. bener Nah bener. itu mimpi yang menjadi kenyataan, ini Bu Martini mengalami. Oke, boleh satu lagi sahabat pranic healing yang mungkin punya pengalaman yang sama? Siapakah? Apakah ada? Tidak ada? Atau belum ada? Jangan malu-malu, ayo sharing. Ya. Kalau ada yang mau berbagi silahkan. Jadi nanti kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi ya. Sama-sama belajar satu sama lain. Belum ada? Baik. Kalau beberapa sesi-sesi sebelumnya kita mengundang ya, mengundang pasangan yang waktu itu ada Bu Suprapti dan Pak Sagio, kemudian ada Mbak Yofi sama Mas Roy ya. Mereka pasangan yang masing-masing itu mempunyai kisah, mempunyai cerita gitu. Dan kami yakin memang setiap pasangan, setiap, eee, apa namanya, suami istri itu mempunyai cerita yang unik, pasti cerita yang menarik untuk dibagikan dan kita bisa belajar dari mereka, gitu ya. Nah, malam hari ini kami tidak sendiri ya. Kita akan, mengundang sahabat kita yang sudah tidak asing lagi nih, karena tadi kita publish ya, supaya teman-teman bisa bisa bergabung di sesi malam ini, tujuannya begitu, supaya kita bisa sama-sama belajar dari mereka. Ya, pasangan ini terlihat kalau kita lihat tuh sangat, ya romantis begitu, sangat, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain kayak tidak terpisahkan gitu ya. Ya, baik, mereka akan berbagi pengalaman mereka ya kali ini ketika mereka itu, bisa saling, apa ya, mungkin awalnya bisa bertemu atau bisa akhirnya bisa saling mencintai, bisa saling menyayangi, akhirnya memutuskan untuk sama-sama, hidup bersama begitu ya. Pasti kisahnya menarik ya, semenarik judulnya, Mimpi Menjadi Kenyataan. Bagaimana
mimpi mereka dan bagaimana bisa terjadi. Yuk kita langsung undang ada Mas Dodi dan Mbak Kety Nugroho. Silahkan, yuk kita beri Ayo tepuk tangannya. Halo, Atma Namaste semua sahabat Transidi. Namaste. Ya, Halo ya, Mbak Niken dan Catherine, gimana? Halo. Halo. Baik. Ya. Silahkan. Ya, pengen tahu nih Mas Dodi sama Mbak Kety. Ya kalau sebelumnya kan kita sudah mengundang 2 pasang Ya. suami istri ya. Ya, itu mereka itu punya kisah yang menarik gitu. Jadi sama-sama ketika menemukan pasangannya itu kisahnya menarik. Ada yang cuma 2 minggu waktu itu ya Bu Suprapti ketemu menulis harapan ketemu dengan Pak Sagio, kemudian Mbak Yofi dan Mas Roy juga yang sebelumnya punya pasangan, punya pacar gitu maksudnya sudah lama pacaran bahkan sampai 10 tahun akhirnya menikahnya bukan sama pacarnya gitu. Nah, kan itu menarik gitu lah. Ini untuk Mas Dodi sama Mbak Kety ini gimana nih ceritanya akhirnya bisa ketemu, bisa memutuskan menikah. Kita pengen tahu ini. Berbagi sedikit Oke, kisah kasih. baik. Jadi kalau biasanya itu kan judulnya bertemu dengan gadis impian kan begitu kan. Tapi kalau yang terjadi dengan saya adalah bertemu dengan gadis dalam mimpi. Ya, kira-kira mana bisa yang begitu gimana itu Mas Dodi ceritanya? Jadi ini awal mulanya sekitar 25 tahun yang lalu, pada awal-awal saya kuliah, karena kisahnya mungkin saya dulu ya, sebentar dulu ya. Jadi pada awal-awal saya kuliah itu kan saya dalam satu kondisi bingung ya, antara memilih melanjutkan berpacaran dengan pacar SMA dulu atau ada alternatif baru begitu, orang yang baru dikenal ketika masa kuliah begitu. Nah, kemudian karena saya bingung untuk memutuskan, suatu hari saya ketemu dengan teman saya yang saya anggap dia cukup bijaksana lah gitu. Saya tanya, gimana ya supaya kita tahu supaya jodoh kita itu sebenarnya siapa begitu. Nah, kemudian dia ngasih tahu, kalau kamu pengen tahu, bisa loh kamu bertanya dalam mimpi. Kok aneh, bertanya dalam mimpi bagaimana itu? Ada caranya, gimana? Dia kasih tahu. Jadi kalau kamu nanti mau tidur, kamu niatkan bertanya kepada diri sejatimu. Siapa diri sejati? Saya juga nggak paham. Pokoknya kamu tanya pada diri sejatimu, tanyalah siapa jodoh saya gitu. Ya sudah, maka pada malam itu sebelum tidur, setelah berdoa, saya niatkan bertanya pada diri sendiri. Niat saya ingin mengetahui, bertanya kepada diri sejati saya siapa jodoh saya yang sesungguhnya. Karena saya bingung memilih antara 2 orang tadi, A atau B begitu. Nah, kemudian mulailah saya tidur. Kemudian dalam tidur itu seakan-akan 2 orang itu antara A dan B itu silih berganti hadir wajahnya. 1, 2, 1, 2, 1. A, B, A, B, A, B itu lama sekali begitu ya. Sampai suatu ketika, setelah ini berulang kali muncul, tiba-tiba di tengah mereka minggir semua, dari tengah itu muncullah sosok C begitu. Dan Berarti saya malah kaget. keduanya tuh hilang, empas gitu Hilang, ya. mereka hilang. A dan B tadi tiba-tiba mereka kayak minggir gitu, dari tengah-tengah itu kayak disibak keluar orang ketiga C gitu. Saya kaget itu. Saking saya kagetnya, saya langsung bangun dari tidur. Begitu. Dan si C itu, kenapa saya sangat kaget, karena waktu itu ya itu bukan gadis impian saya, karena waktu itu dia adalah teman saya, dan C itu adalah saat ini yang hadir di samping saya, Kety. Waktu itu dia adalah teman kuliah saya. Memang pada awal-awal itu kita sudah berteman, ya berteman biasa, karena kita selain satu kampus, satu fakultas, sering mengikuti kegiatan bersama dari paduan suara,
kemudian vokal group dan sebagainya. Dan saking karena saya itu nggak percaya sama mimpi saya waktu itu, saya juga cerita sama Katie waktu itu. Tahu nggak? Masa kemarin aku ngimpi kamu itu jodohku toh? Saya ketawa-ketawa. Gitu. Jadi Boleh tahu nggak reaksinya Mbak Kety waktu itu gimana, Mas nah, Dodi? saya tahu. Silakan tanya. Karena saya juga nggak percaya. Ceritakan dulu ya sebelum Mas Dodi lanjutin ceritanya. Ya. Nah, kebetulan kan ceritanya nggak langsung, maksudnya ceritanya nggak begitu kejadian terus langsung cerita. Jadi ceritanya itu sudah agak belakangan. Jadi reaksinya pasti berbeda ya dengan apa yang kemudian diputuskan gitu. Ya waktu itu tetap jadi lawakan. Maksudnya ketika maksudnya kejadian dia bermimpi itu kan memang tidak serta-merta langsung cerita. Jadi kalaupun dia cerita waktu itu ya pasti tetap menjadi satu hal yang lucu ya, karena memang kita pada awalnya berteman karena satu angkatan, satu kampus dan beberapa kegiatan bersama, tetapi kita punya latar belakang yang berbeda. Nah, uniknya ini karena kami berdua ini punya komunitas yang punya teman-teman yang berbeda, punya geng yang berbeda gitu loh. Nah, kalau Pak Dodi ini kan dia biasa memimpin, maksudnya begitu ada di organisasi, kalau nggak posisinya ketua, kalau pokoknya posisi-posisi yang di atas. Sementara saya adalah jenis orang yang suka berada di belakang layar sebenarnya. Jadi punya teman-teman ya yang sukanya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak nggak ininya, makanya dia bilang aneh kenapa yang keluar C, karena waktu itu ya berteman biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa, dan kita punya teman-teman yang berbeda, hanya kegiatannya sama, punya pilihan-pilihan yang berbeda gitu, pilihan baik mau acara kemana dan sebagainya, kelompoknya siapa-siapa itu kita berbeda sebenarnya. Nah itulah yang anehnya di situ sih. Kalau menjawab pertanyaan yang itu ya, mimpi yang pertama itu dulu. Oke, boleh kembali ke Mas Dodi lagi ya, lanjutin lagi nih Udah ceritanya. lanjutan mimpinya Menarik. itu. Ya mimpinya sudah selesai. Dia bilang mimpi yang pertama, berarti ada mimpi yang kedua kan. Jadi ya setelah itu ya karena itu kita anggap lelucon, ya sudah, waktu berlalu begitu. Dan pada akhirnya memang Kety dia punya pacar duluan dengan orang lain, ya. Dan akhirnya saya juga punya pacar dengan orang yang lain begitu. Ya sudah, tadi memang meskipun satu kegiatan gengnya berbeda, geng dia dengan geng saya berbeda, ya sudah, kita jalan masing-masing begitu. Apalagi udah punya pacar masing-masing kan. Nah, sampai suatu ketika datanglah mimpi yang kedua. Nah, mimpi ini lebih serius kayaknya. Jadi mimpi yang kedua ini, saya bermimpi saya sedang jalan-jalan sama pacar saya yang waktu itu masih jalan ya. Jalan bareng gitu. Tiba-tiba ada kerumunan banyak orang, banyak kekacauan begitu, ada kekacauan ya. Orang sangat kacau, dan kemudian saya terpisah dengan pacar saya. Ya. Nah setelah itu di ujung mimpi saya ketemu di satu tempat dengan Kety lagi. Saya ketemu dengan Kety dan ngobrol-ngobrol, dan pada akhirnya dalam mimpi itu saya berciuman begitu. Dan itu terjadi sangat nyata, sampai setelah itu saya langsung terbangun lagi. Jadi kayak mimpi yang pertama itu langsung kaget terbangun, yang kedua ini juga terbangun. Shock lagi ya Mas Dodi. Shock lagi. Shock yang kedua. Kalau boleh tahu jeda antara mimpi yang pertama dan kedua itu berapa lama? Sekitar 2 tahun. Oh, lama juga ya. Dan Nah, juga jadi Dan ada si yang kedua apa tuh si malah B? nggak diniati ya, nggak diniati dengan doa pengen ketemu jodoh gitu ya. Enggak ada sama sekali. Yang kedua ini enggak ada. Orang kan sudah punya pacar. Kan waktu itu saya sudah punya pacar. Jadi enggak berpikir, ya saya berpikir jodoh saya ya pacar saya waktu itu kan. Ya, tiba-tiba ada mimpi seperti itu, dan saya kaget ya, dan langsung bangun. Jadi yang mimpi pertama kejadian sekitar akhir 95 atau awal 96, mimpi yang kedua itu sekitar awal 98. Nah, apa yang terjadi? Ternyata waktu itu adalah
terjadi kerusuhan di Indonesia. Ya, jadi tahun 98 kan kita tahu terjadi reformasi. Nah, waktu itu kan seluruh Indonesia kacau, ya. Dan ternyata pada waktu itu ya hampir setelah reformasi tadi, setelah reformasi itu ternyata hubungan saya dengan pacar saya itu akhirnya putus. Ya, akhirnya putus. Singkat cerita akhirnya saya putus. Kemudian, nah gara-gara putus tadi, saya carilah teman curhat begitu. Maka saya coba ya karena dengan Kathy adalah sahabatan, ya sudah saya mulai cerita, aku putus loh sama pacarku. Oh ya gini-gini, ya udah cerita biasa aja. Jadi waktu itu sih nggak ada niat apa-apa, nggak ada pikiran apa-apa, saya cuma curhat sama Kathy. Jadi mungkin kayak konseling begitu ya, karena saya juga bingung dengan kejadian yang saya alami begitu ya. Saya konseling dengan dia dan kemudian dia saya pikir waktu itu juga saya artinya konseling itu ya sebagai sahabat karena saya tahu dia juga masih memiliki pacar dan saya juga kenal pacarnya begitu. Dan saya kenal pacarnya, kenal teman-temannya, semuanya saya kenal begitu. Jadi ya sudah ngobrol biasa saja. Begitu sampai suatu ketika gimana? Mau lanjut suatu ketika gimana? Nah, ini pertanyaannya apa habis ini nih Mbak Niken? Ceritanya. Dengar ceritanya dulu. Apa yang selanjutnya terjadi? Ya. Penasaran nih. Nah, itu tadi. Yang lucu waktu itu kan dia tanya kan yang pertama pacarnya A atau B, yang keluar C. Tapi pacarnya yang berikutnya juga bukan A, bukan B, bukan C ya waktu itu. Jadi ini bukan pacarnya dia bukan dari yang ditanyakan dari yang mimpi yang pertama. Nah, oke, jadi tadi ceritanya sampai di mana? Oh, kita punya latar belakang yang berbeda ya dari sisi saya. Kemudian satu lagi saya juga sebenarnya nggak kepikiran untuk punya hubungan khusus ya, karena kesan saya terhadap dia berikutnya itu ya tidak terlalu baik ya karena itu maksudnya kata-kata dan sebagainya. Boleh tahu Mbak Kathy kenapa tidak terlalu baik? Nah ini baru pertama kita waktu itu di organisasi ya, kebetulan di organisasi di kampus waktu itu ya, ada pemilihan pengurus dan sebagainya. Waktu itu posisi yang masih tersisa adalah posisi sekretaris atau bendahara waktu itu. Bendahara sepertinya. Sekretaris satu, saya agak lupa. Nah, itu baru mau ditanyakan kesediaan saya, tahu-tahu komennya dia itu gini, "Tenang aja. Saya sudah punya pacar kok." Nah, gitu. Coba bayangin, kan maksudnya kita aja mikir mau jadi pacarnya dia aja enggak, komennya udah kayak gitu kan, maksudnya udah kesannya udah nggak terlalu oke, maksudnya ya nggak kepikiran, bahkan ya berpikirnya juga wah orang ini agak ini ya, maksudnya agak sombong waktu itu. Nah, oke, yaitu akhirnya ya kita nggak kepikiran sama sekali sampai di situ, sampai akhirnya tadi ceritanya di 98 saya masih ingat ya, dia curhat itu dalam rangka mimpinya dia nggak cerita detail ya, mestinya tidak cerita sampai endingnya tadi seperti itu, tidak cerita. Jadi cuman cerita bahwa di dalam mimpi itu ngobrolnya sama saya, sehingga akhirnya memilih saya untuk bercerita. Nah, waktu itu pun saya juga masih punya pacar, pacarnya temen dia juga, jadi kita punya pacarnya dia juga saya kenal, jadi kita temenan baik semua. Dia bermasalah dengan pacarnya, waktu itu masalahnya masalah komunikasi ya mereka. Nah, dia curhatnya sama saya, si pacarnya dia juga minta informasi dari saya. Lucu kan? Ya, jadi waktu itu benar-benar kita memang nggak ada perasaan apapun gitu. Nggak ada perasaan apapun. Nah, sampai akhirnya itu beberapa keadaan itu mengarahkan untuk kita itu
hampir selalu bisa punya kesempatan untuk bareng, ya. Kebetulan saya juga dengan pacar saya juga waktu itu bermasalah di tahun 98 itu kebetulan jarak ya, saya hubungan jarak jauh, jadi cukup komunikasinya juga tidak cukup baik waktu itu, sehingga ya banyak kesempatan untuk dia mampir untuk curhat ke kos-kosan saya waktu itu. Jadi lebih banyak dia yang berkomunikasi dibanding saya punya waktu dengan pacar saya. Nah, oke lah, singkat cerita sampai di mana? Singkat cerita. Nah, singkat cerita sampai akhirnya dia curhat juga gantian bahwa ternyata dia sedang dalam masa idle gitu, masa apa ya, masa uji coba. Saya nggak tahu siapa. Jadi pokoknya break sebentar gitu ya. Dia break sama pacarnya. Akhirnya dia ngaku, aku ini sebenarnya sama pacarku yang sekarang ini aku juga sedang break gitu. Oh ya, begitu. Nah, kemudian ketika dia ngomong begitu, ya kemudian muncullah, artinya ya nggak tahu lah, saya kemudian mulai muncul keberanian untuk mengungkapkan isi perasaan saya begitu. Muncullah bunga-bunga, tiba-tiba bersinar sekali. Saya berpikir, wah ini ada kesempatan. Kalau sebelumnya saya sama sekali tidak pernah menunjukkan perasaan saya, apalagi mengungkapkan perasaan saya kepada dia. Baru begitu setelah dia ngomong begitu, oh ya kayaknya ada lampu kuning ya, mau hijau nih kayaknya. Nah itulah pada waktu itu, saya coba masuk lebih dalam karena merasa ngobrolnya sudah cocok begitu. Karena dengan yang dulu-dulu kok ngobrolnya kurang cocok begitu. Kalau sekarang kan ngobrolnya udah cocok dulu gitu loh, udah nyambung begitu. Kenapa nggak dilanjutkan kan begitu kan? Nah, setelah itu ya sudah saya mengungkapkan perasaan saya dan sepertinya ya Kathy tidak menolak begitu. Artinya tidak menentang, artinya tidak menolak lah. Artinya oke, kemudian sampailah kejadian persis seperti apa yang ada di dalam mimpi saya. Dan kejadian itu saya masih ingat benar tanggalnya 14 Desember tahun 98. Ya, jadi persis seperti apa yang ada dalam mimpi dan ya akhirnya saya kaget tuh, kok iya persis ya seperti itu. Dan ketika itu terjadi, itu pun saya dengan Kathy juga belum pacaran, ya masih kayak teman tapi TTM ya, teman tapi mesra begitu. Berusaha dekat ya. Begitu. Dan akhirnya secara resmi pacaran itu mungkin baru tahun 99 kali ya, tahun 99. Jadi saya kenal 95, mimpi 96, kemudian mulai pacaran 99, 2000 sudah pisah kota. Ya. Jadi ketemu secara fisik pacaran itu ternyata singkat karena habis itu dia sudah lulus duluan ya. Saya belakangan karena banyak mainnya. Dia udah lulus duluan, pindah kota, udah kerja, saya masih kuliah. Kemudian beda LDR juga jarak jauh. Kemudian baru akhirnya kita menikah tahun 2003. Desember juga. Oke, itu yang bisa kita sharingkan Mbak Niken dan Catherine. Baik, Jadi terima kasih Mas Dodi dan Mbak Kathy untuk sama-sama. kisahnya. Ini mimpi yang menjadi kenyataan ini benar-benar nyata dan tidak disangka-sangka gitu ya, sampai kaget sendiri, shock. Shock sendiri juga. Baik, kita akan memberi kesempatan untuk sahabat Pranic Healing nih yang malam hari ini bergabung nih, ada 87 ya. Nah, silahkan kalau mau bertanya kepada pasangan ini, ada yang mau ditanyakan? Terutama nih yang masih mungkin mencari pasangan, gimana nih resepnya supaya bisa mimpinya bisa Ayo dapat itu Pak Dodi sudah jam ke yang depan dialami itu. ya. Masa depan dia. Mari kita kasih kesempatan untuk bertanya semua sahabat Pranic Healing. Sedikit saja, Mbak.
Ya, monggo Pak Parno, Ya. Pak Profesor Suparno, silakan. Maaf Pak Dodi dan Mbak Kit. Sorry. Kalau boleh tahu, mudah-mudahan bisa diketahui. Dulu sama-sama kuliah, kalau tidak salah tadi satu kelas ya, bahkan ya, satu kampus ya. Satu angkatan, Pak. Wah, bahkan Satu satu angkatan. Itu latar belakangnya pendidikan apa, Pak? Oke. Di mana? Kalau boleh tahu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Boleh, Pak. Baik. Ya, jadi ini jurusan saya itu tentu sangat sesuai dengan profesi saya sekarang sebagai seorang instruktur panik healer, yaitu dulu saya akunting, Mbak. Oh, akunting. Berarti Mbak Edi juga akunting ya? Dia Bukan, Pak, ekonomi saya pembangunan. ekonomi pembangunan. Jadi kita satu fakultas, Jadi tapi fakultas beda ekonomi. jurusan. Di fakultas ekonomi, karena dulu kan kalau semester awal Masih bareng. mata kuliahnya sama, Pak. Jadi kenalan. Ya, oke. Itu saja, tidak akan masuk pada pribadi. Boleh kok, Pak. Terima kasih. Sudah banyak yang ini, sudah banyak yang tahu juga. Oke, terima kasih Prof. Suparno. Ini ada pertanyaan di chat ya, kita bacakan. Bagi yang terlambat nanti bisa melihat di YouTube ya. Oke, sebentar. Jadi ada pertanyaan dari di komentar dari Bu Dewi, bahwasanya berarti Pak Dodi sebelumnya sudah punya hati ke Bu Keti ya. Terus dari Ria Manik, seperti cerita novel ya, tapi nyata. Terus ada dari Tias, kan saling kenal atau temenan dengan mantannya masing-masing. Pas nikahan Pak Dodi sama Mbak Keti mantannya diundang nggak? Hubungan dengan mereka saat ini tetap baik, komunikasi atau gimana? Orang mau nikah itu sering mempermasalahkan masa lalu. Apa perlu nyuruh pasangan untuk blokir atau cut komunikasi dengan mantan-mantannya? Tanya. Itu dulu kali ya, masih ada lagi nih. Ya. Oke. Baik, langsung kita jawab ya. Jadi yang pertama tadi adalah mantannya masih diundang nggak, Pak? Waktu nikahan. Hubungannya sampai saat sekarang. Punya hati, apakah sudah punya hati? Awalnya saya belum punya hati, makanya saya terkejut ketika bermimpi pertama. Itu agak, mohon maaf, waktu itu saya agak kecewa, masa dia sih? Begitu. Karena memang di awal-awal seperti itu. Kesannya nggak terlalu manis. Di awal-awal ya saya harus jujur kan seperti itu, makanya kaget. Karena memang kita nggak punya hubungan yang baik begitu. Di awal dia juga nggak simpati sama saya ke dia juga biasa-biasa aja gitu loh, nggak terlalu simpati. Jadi makanya dalam mimpi pertama saya kaget. Tetapi setelah mimpi yang kedua itulah yang kemudian berbeda. Karena di situ ada romantismenya di dalam mimpi yang kedua, ya. Oke. Bunganya sudah muncul ya, Pak. Nah, kemudian mantan, ya waktu itu memang di awal-awal pacaran kita jaga rahasia karena kita dalam satu lingkaran yang sama gitu. Jadi dia, ya orang mantan pacar saya juga tanya ke dia ketika putus juga sempat curhat juga ke dia begitu, dan curhatnya juga ke teman satu kos dengan dia gitu loh. Nah, apa enggak susah kan, makanya diam-diam pacarannya itu resminya begitu setelah dia lulus. Nah, setelah lulus ya sudah, itulah kemudian kita baru pacaran ya. Oke. Kemudian kalau tentang mantan itu kita tetap menjaga. Di awal-awal memang sulit ya, pasti untuk mereka bisa menerima pacar saya juga pacar dia begitu, karena seakan-akan, dan bahkan di komunitas saya pun, komunitas kita karena sama, banyak mereka yang kayak nggak terima begitu dengan kita pacaran begitu. Ya banyak yang gimana sih gini ya kita nggak untungnya waktu itu sudah semester akhir, kita sudah nggak ada di kampus, jadi mereka ngomong apa kita nggak tahu juga gitu loh. Tapi saya cuma dengar dari sana sini ya udahlah,
Orang cuma denger aja, ya sudah cuekin aja. Tetapi pada akhirnya kita semua bisa baikan, baik dengan mantan saya maupun mantan dia. Dan bahkan satu kejadian yang aneh, bahwa ternyata kita itu tidak bisa membenci seseorang. Bahkan terhadap mantan pun akhirnya kita harus memaafkan. Ini terbukti apa? Ternyata setelah saya bekerja, itu pekerjaan saya didekatkan dengan mantan istri saya. Saya bekerja di mantan pacar istri saya. Mantan pacar istri saya, ya toh. Saya bekerja di perusahaan farmasi sebagai marketing. Mantan dia bekerja sebagai distributor. Begitu. Sebenarnya awal-awalnya itu jauh, dia berada di luar Jawa. Tapi ternyata suatu ketika dia masuk ke Pulau Jawa, saya udah mulai deg-degan. Aduh, kok dia masuk Pulau Jawa ya gitu loh. Pada waktu itu saya sudah menikah dengan Kathy, dan dia juga sudah menikah dengan orang lain. Sudah menikah? Belum. Oke, belum nikah lah. Oke, tapi rasanya nggak enak begitu kan. Waduh, kalau ketemu bagaimana ya, saya mikir gitu. Ternyata malah dipertemukan. Ya, saya dipertemukan dan akhirnya klimaksnya adalah saya harus tidur satu tempat tidur dengan dia. Bisa bayangkan nggak? Serem. Terus Serem, apa kan? yang dilakukan waktu itu, Mas? Nah. Kalau boleh tahu. Sebelum tidur itu saya sempat berdoa, semoga besok pagi saya masih bangun tidur gitu loh. Karena saya nggak tahu pada waktu tidur bisa saja dia mencekik leher saya atau menyembelih saya dan sebagainya, saya juga nggak tahu kan. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa kemudian ketika kita ini misalnya membenci seseorang, itu ternyata justru semakin didekatkan. Ya, kita semakin didekatkan, termasuk dengan mantan-mantan, terutama mantan pacar istri saya tadi. Saya didekatkan waktu itu, dan disitulah kemudian kita mulai ngobrol dan sebagainya. Dia juga mulai curhat, dan akhirnya kita berteman. Nah, akhirnya kita berteman. Dia bisa curhat, bisa ngobrol dengan saya dengan baik, dan sampai sekarang kita masih berteman. Jadi tidak ada lagi yang namanya perasaan yang nggak enak dan Saling sebagainya. membenci begitu ya, nggak ada ya. Benci dan sebagainya. Ya minimal Atau bahkan bermusuhan, kadang Ya, saling benar. dendam gitu misalnya. Nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan dengan mantan pacar saya yang SMA dulu, istri saya juga kenal dan kita bersahabat. Ya, dan bahkan kakaknya juga belajar pranic healing. Sekarang bersahabat dengan saya. Wow, luar biasa. Begitu. Ya, jadi lingkarannya itu sebenarnya sudah diatur semuanya ya, dengan siapa kita ketemu, dan pada saatnya ketika pelajarannya selesai ya itu seperti disudahi begitu saja. Jadi tentang perpisahan ya, jadi itu bukan satu hal yang mudah ya. Jadi memang perbaikannya dia dengan mantan pacar saya juga butuh waktu yang agak panjang ya. Tapi bagaimanapun akhirnya itu bisa ditempuh. Jadi awal-awalnya juga dia cerita tadi, saya dalam posisi rehat itu sebenarnya maksudnya pacar saya supaya saya akhirnya menyadari perlu dia, sehingga akhirnya minta balik sama dia. Sebenarnya maksudnya pacar saya itu, tapi ternyata keputusan saya berbeda. Nah, tapi waktu itu mau mutus pun ya nggak bisa, karena waktu itu saya mikir, oke, jodoh itu satu untuk sekali untuk selamanya waktu itu. Begitu saya berarti memutuskan, itu berarti saya menyakiti. Kalau menyakiti, nah saya maksudnya bergulatnya di situ. Jadi berpikirnya di situ sampai tidak tega untuk memutuskan. Sehingga waktu itu kejadiannya adalah alam memaksa saya untuk putus. Ceritanya demikian. Ya, waktu itu mungkin nanti ceritanya lain waktu. Waktu itu saya sakit dan akhirnya ditungguin oleh 2 orang ini. Jadi saya operasi waktu itu dengan ditungguin yang 2 orang yang bukan pacar semua waktu itu. Kejadiannya seperti itu. Dan sebelumnya ya cukup ada debat yang cukup ramai di antara mereka berdua. Intinya yang satu tidak terima
diputuskan sehingga agak lama, sehingga proses untuk menerima itu agak panjang. Waktu itu saya berpikir karena si mantan pacar saya bilang gini, kalau saya tidak menikah dengan kamu, saya tidak akan menikah dengan orang lain lagi. Saya tidak akan menikah seumur hidup. Nah, ancaman seperti itu kan menakutkan ya. Bahkan sampai 1 hari sebelum menikah pun itu masih menelpon dan sebagainya. Nah itulah latar belakang mengapa dari kondisi yang pada awalnya saling tidak suka, membenci dan sebagainya, ketika itu dalam satu lingkaran kita, pada akhirnya kita tetap harus memaafkan. Nah, itu menjadi satu pelajaran ya, ketika itu sudah dilalui ya selesai. Maksudnya hubungan kita baik dan kita tidak berada dalam lingkaran muter-muter itu lagi. Ya kita semuanya akhirnya berteman. Kami berdua juga datang di acara nikahannya, kita juga akhirnya mantan pacar saya itu juga akhirnya menikah dan sekarang juga sudah punya anak ya. Jadi hubungan kita juga baik sekarang. Ya itu ya semuanya seperti sudah diatur ya. Jadi ketika alam punya skenario kapan ini harus berhenti, kapan harus mulai dan sebagainya, itu ya semuanya sudah diatur atas izinnya semuanya bisa terjadi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Kety. Ada pertanyaan selanjutnya. Jadi ceritanya bagaimana pertama kali mengenal pranic healing, Pak Dodi dan Bu Kety? Oke, saya mengenal pranic healing sebenarnya tahun 2000 itu adik saya sudah belajar pranic healing. Tetapi saya tidak percaya karena saya anggap itu mistik begitu. Ya, sehingga saya tidak tertarik sama sekali dengan pranic healing dan bahkan saya sepelekan apa sih itu gitu ya. Saya pandang sebelah mata. Kemudian baru tahun 2008 itu ketika saya udah bekerja di perusahaan farmasi tadi, ada teman mamahnya teman saya itu sakit kanker stadium akhir, rumah sakit sudah menolak, suruh bak pulang, tinggal tunggu waktu mati tinggal 2 bulan. Ya, dan tidak ada pengobatan sama sekali. Dan mamanya itu sangat menderita, setiap hari teriak-teriak karena kesakitan. Nah, waktu itu saya besuk ke tempat dia, waktu itu turut mendoakan dan prihatin, terus intinya kita coba cari usaha, apa sih alternatif, jangan dibiarkan saja dong. Apakah sudah ke alternatif? Sudah, herbal sudah, apalagi kita tanya lagi gitu loh. Terus saya ingat bahwa teman saya di kantor itu kakaknya ada yang pelatih pranic healing gitu. Terus saya ingat, mau nggak coba pranic healing gitu. Waktu itu dia bilang, oh sudah ini ibu saya sudah di prana tapi jarak jauh gitu. Waktu itu saya berpikir jarak jauh masa bisa sih gitu kan. Saya daripada jarak jauh itu mending yang jarak dekat aja. Ini kebetulan teman saya kakaknya pranic healing, kenapa nggak coba gitu ya. Nah, waktu itu teman saya namanya Adri dan kakaknya itu namanya Mbak Ika ya. Saya pikir waktu itu yang namanya seorang pranic healer itu adalah seorang yang sudah tua. Kalau ibu-ibu itu ya rambutnya udah agak beruban, kalau bapak-bapak itu ya udah agak tua, jenggotan begitu ya. Tapi waktu itu saya ketemu dengan yang namanya Mbak Ika ini, kayak kaget loh. Kok kayak anak mahasiswa, badannya kecil lagi gitu ya, nggak meyakinkan. Ya. Lapar. Kemudian singkat cerita saya tanya, mau nggak bantu untuk nyembuhin mama kakak saya, mama teman saya? Dia bilang, saya mau bantu, tapi saya nggak janji. Loh gimana sih? Kok nggak janji? Cuma dia bilang gini, minimal mengurangi rasa sakitnya. Oke. Nah, kemudian ya kita pikir ya mendinganlah kalau rasa sakitnya bisa berkurang karena dia setiap hari teriak-teriak kesakitan. Maka kita setuju, akhirnya tadi Mbak Ika tadi datang ke rumah. Waktu itu kita nggak percaya dengan yang namanya penyembuhan jarak jauh. Pokoknya harus datang ke rumah. Dia datang ke rumah mungkin 2-3 kali, saya lupa detailnya. Dan singkat cerita memang rasa sakitnya hilang. Meskipun setelah 2 bulan dia tetap meninggal, tapi dia meninggal dalam damai, tidak dalam kondisi yang tersiksa. Nah, pada waktu itu ini membuat saya shock karena saya kan bekerja di pabrik obat begitu, dan saya tahu yang namanya pranic healing itu waktu itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak menyentuh pasien, nggak ngasih apa-apa dan sebagainya.
kok bisa sih rasa sakitnya hilang? Padahal kalau menurut teori yang saya pahami harus dikasih sesuatu, obat penghilang rasa sakit kayak atau apa dan sebagainya supaya sakitnya hilang. Nah, gara-gara itu nggak masuk akal, maka saya datengin itu Mbak Ika dan saya wawancarai begitu. Itu gimana sih cara kerjanya? Kok bisa gitu ya? Saya wawancarai. Dan sebenarnya saya ada misi yang lain waktu itu karena saya juga waktu itu kerja multi level ya. Jadi selain saya kerja di pabrik farmasi, saya kerja di multi level jualan suplemen makanan. Maksud saya sambil saya tanya, saya prospek dia. Kalau nanti berhasil dia jadi downline saya kan lumayan tuh. Dia punya pasien bisa jualan kan begitu. Nah, apa dinyana ternyata saya gagal. Ya, bukannya saya merekrut dia menjadi downline saya, malah saya direkrut jadi seorang pranic healer. Berarti Makanya kebalik ya Mas Dodi ya. Balik, ya. Malah jadi trainer sekarang. Nah ini ibunya Mbak Ika ini Ibu Sri Sumartini ini. Saya nggak tahu dulu Bu Martini ingat nggak pas awal-awal saya datengin Mbak Ika. Ya, inget saya nawani obat toh. Iya. Jadi jualan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dodi. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Masih ada waktu. Dari Pak Irfan, mungkinkah Pak Dodi jika kita bisa bermimpi dengan calon pasangan, tapi kita tidak pernah atau belum pernah berjumpa sebelumnya? Waduh, itu sulit. Ya, kalau mungkin ya mungkin saja. Orang waktu itu saya juga coba-coba, artinya orang saya juga mimpi ketemu jodoh juga baru sekali itu gitu, belum pernah sebelumnya begitu. Jadi kalau mungkin atau tidak ya mungkin saja. Bisa jadi waktu itu kalau saya belum ketemu dia saya kaget loh. Ini siapa sih orang ini ya? Mungkin jadi bisa begitu. Ya. Gitu Pak Ivan. Jadi ya kalau Pak Ivan meyakini ya bisa saja. Tapi nggak tahu, coba aja Pak. Oke, terima kasih. Mbak Catherine boleh minta tolong dibantu pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Ya, jadi ada tadi ini dari Bu Dewi ditanya bagaimana cara berbicara atau bertanya kepada diri sendiri sebelum tidur. Apakah ada tipsnya? Jadi tipsnya waktu itu adalah benar-benar nggak ada apa ya, nothing tulus begitu. Jadi kita nggak ada harus begitu, nggak ada. Waktu itu bahkan kita tidak punya bahkan waktu itu kayak iseng-iseng aja sih sebenarnya. Karena saya juga nggak tahu gitu, belum pernah mengalami sebelumnya. Ya cuman yang penting pada waktu sebelum tidur, waktu itu saya niatkan, saya bertanya pada diri sejati saya ingin tahu siapa jodoh saya. Sudah gitu aja. Dan saya tidak berpikir apapun, saya tidak mengharapkan apapun, ya udah tidur begitu. Dan terjadilah itu. Ya mungkin karena kita menjadi open mind ya waktu itu. Jadi kita tidak memaksakan. Karena yang terjadi pun kan tidak seperti yang saya harapkan. Begitu. Jadi mungkin gara-gara waktu itu saya ikhlas, menerima apapun petunjuk dari entah itu dari jiwa saya ataukah dari Tuhan, ya mungkin itu yang kemudian mendapatkan petunjuk. Oke. Makasih Pak Dodi. Ini berikut juga ada pertanyaan dari Pak Adam tadi sama ya, pertanyaan sharing tentang pertama kali kenal pranic healing. Mungkin boleh gantiin Bu Ketinya ya. So ditanyanya boleh nggak sharing tentang pertama kali kenal pranic healing. Tadi Pak Dodi sudah cerita, mungkin giliran Bu Keti ya sharing. Oke, sama lagi. Jadi kalau kenal dengan dia dengan awal itu apa namanya? Sesuatu yang tidak menyenangkan ya, maksudnya gambaran tentang kita punya persepsi yang kurang baiknya. Pertama kali saya kenal pranic healing pun saya punya persepsi yang kurang baik terhadap pranic healing ya. Jadi jangan dikira kalau orang ketemu pranic healing langsung jatuh cinta, itu tidak demikian. Jadi bagi saya menerima pranic healing itu seperti menerima satu hal yang baru. Jadi adalah baik ketika segala sesuatu itu memang terjadi sesuai kecepatan seseorang. Jadi ketika di dalam satu keluarga sekalipun kita perlu pikirkan cara untuk bagaimana supaya
segala sesuatu bisa diterima dengan smooth ya. Jadi masing-masing itu punya celah di mana seseorang bisa masuk. Nah, itu. Jadi perkenalan saya dengan pranic healing tidak terlalu menyenangkan pada awalnya karena beberapa hal menjadi berubah. Nah, perubahan ini sebenarnya ini lebih ke saya. Perubahan ini menjadi satu hal yang merusak zona nyaman saya. Ya, jadi beberapa keputusan akhirnya dibuat karena ada dengan pertimbangan di pranic healing, dan waktu saat itu percepatan kami tidak sama. Kebetulan dia sudah mulai duluan, saya baru mulai itu masuk kelas aja pertama kali dipaksa, ya, maksudnya dipaksa dimasukkan ke kelas sampai akhirnya 1 tahun kemudian baru saya memutuskan untuk melanjutkan kelas, tetapi atas niat saya sendiri. Nah, hanya baiknya seperti ini, ketika segala sesuatu kita di dalam hidup, kita mohon selalu dalam penyertaan dan sebagainya. Nah, itu lagi. Akhirnya alam yang memaksa saya untuk akhirnya kembali ke pranic healing. Akhirnya mulai melihat lagi pranic healing. Ya, waktu itu kebetulan di Solo melayani di PAC, ya, untuk anak-anak, pendampingan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi pranic healing menjadi satu terapi komplementer di situ, dan kebetulan saya memang senang di situ, di pelayanan itu. Jadi saya gunakan ilmu yang saya pakai waktu itu, basic pranic healing, masih tingkat dasar, basic pranic healing untuk melayani anak-anak YPAC setiap Selasa dan Kamis. Nah, saya rutin itu. Dan ternyata ya itu akhirnya menumbuhkan rasa cinta saya kepada pranic healing, ya. Jadi lepas dari dipaksa sama Pak Dodi, ya. Jadi tidak bisa kita memaksa anggota keluarga kamu harus ikut pranic healing dan memasukkan dia ke kelas dan akhirnya menjejali dengan macam-macam. Itu tidak bisa caranya seperti itu. Caranya adalah bahwa seseorang itu menemukan ritmenya, menemukan percepatannya. Nah, bagi saya adalah masuk ke sisi pelayanan. Nah, itulah akhirnya yang mengenalkan saya pertama dengan pranic healing, dan akhirnya habis itu kelasnya terus kejar-kejaran memang habis itu. Ya, demikian Mbak Catherine, dan Thank you, Bu pertama siapa ya, Kety. jadi ya kesannya Pak Adam yang tanya. Ya, terus tadi ini ada dari Bu Sinta Dewi berkomentar soal Ria, jadi ngayal deh tadi pas waktu Pak Dodi cerita. Kemudian dari Bu Sri Sumatini, terima kasih pengalaman yang seru dan bikin senang mendengarnya. Pertanyaan dari Pak Ucok, antara mimpi kedua dan kejadian dunia nyata, berapa lama ya? 9, 8. Selesai di tahun yang sama. Itu kalau mimpi yang kedua itu masih di tahun yang sama. Jadi, tapi sebelum kejadiannya itu kan, kalau nggak salah kan bulan Mei kan ya kejadiannya. Ya, Mei ya, begitu sekitar Mei kan, berarti itu kan 13-14 Mei ya. Saya berarti awal tahun 98. Jadi hanya beberapa bulan saja kejadiannya. Begitu. Desember 98. Oke, udah menjawab ya Pak Ucok. Dan sampai akhirnya puncaknya adalah ketika saya ketemu dia tadi dan terjadilah apa yang saya dalam mimpi tadi akhir 98. Jadi itu satu kayak cerita setahun itu diringkas dalam satu mimpi. Perjalanan yang sangat cepat sekali. Berapa jam itu? Kemudian ada pertanyaan dari Pak Yangki, peristiwa mimpi menjadi kenyataan sebagai proses dalam minta petunjuk jalan kehidupan. Apakah dapat dilakukan atau diminta oleh setiap orang? Pak Yangki, ada yang mau diminta ya Pak? Mungkin boleh sharing Pak apa yang mau diminta? Gimana menurut Pak Dodi jawabannya? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar soul ya, ternyata kemudian saya baru bisa artinya kemudian menjawab itu sekarang setelah belajar tentang soul ya. Jadi sebenarnya ketika kita bermimpi dalam tidur itu ya kita sebenarnya bisa bertanya begitu. Bisa bertanya tentang kalau kita ini ada masalah dalam kehidupan kita ini dan kita bingung mau ngapain, Anda bisa tanya dalam tidur Anda begitu. Dan ini
bisa terjadi, dan saya juga tahu ada orang lain juga yang seperti itu. Saya pernah ketemu seorang bisnismen, dia pengusaha yang cukup sukses. Dia ini kalau ada masalah dalam bisnis dia, sebelum tidur dia berdoa, mohon petunjuk pada Tuhan supaya nanti dalam tidur diberi petunjuk. Nah, biasanya dia akan mimpi, dan ketika dia habis bangun, dia begitu bermimpi, dia akan bangun, ya. Kalau udah dapat petunjuk, dia akan bangun dan catat itu petunjuknya apa. Dia akan catat. Dan dia sharing itu langsung juga kepada saya. Jadi menurut saya sih bisa. Ya. Let's coba Pak Yongki dan kasih kita feedback ya. Ditunggu Pak, thank you. Kemudian Oke. dengan Nanti Pak Yamki jadi pembicara berikutnya, Pak. Testimoni. siap dicatat Bu Diken. Oke, kemudian komentar dari Bu Yulianti, Pak Dodi dan Mbak Keti, terima kasih untuk sharingnya yang so beautiful banget. Kemudian dari Oti Scott, kalau boleh bertanya mengenai pranic healingnya Pak Dodi, berapa lama sejak awal hingga menjadi healer atau merasa confident menjadi healer? Terima kasih. Oke, saya waktu itu kan belajar 2008 ya. Kemudian waktu itu setelah saya belajar itu saya tidak pernah stop untuk belajar. Jadi kelas pertama yang saya ambil adalah Achieving Oneness. Karena waktu itu saya nggak mau jadi healer. Karena saya bekerja sebagai, sekali lagi, jualan obat ya. Masa sih saya healing orang? Ya ini kan kontradiktif sama pekerjaan saya, sehingga saya tidak mau jadi healer, dan saya tidak pernah kebayang mau jadi healer. Tapi waktu itu saya ditawarin kursus untuk self development. Oke, kalau self development saya mau ya, maka saya ambil kelas pertama adalah Achieving Oneness with Higher Soul. Itu adalah tentang pengembangan diri, mengenal jati diri kita, dan tumbuh secara spiritual. Dan di kelas itu baru kemudian saya mendapatkan informasi kalau kita ingin tumbuh secara spiritual, maka kita harus mengembangkan cakra dan aura kita. Kita harus memiliki cakra dan aura yang bersih dan besar. Ya kan? Nah, kemudian saya bertanya, caranya bagaimana supaya cakra kita ini bersih dan besar? Nah, belajar pranic healing begitu. Nah, maka nggak ada pilihan. Compulsory. Jadi wah, nggak ada. Bisa milih. Tujuan saya adalah sebenarnya hanya untuk diri saya sendiri, supaya saya tumbuh secara spiritual. Ya udah, maka bulan berikutnya saya ambil Agustus itu Soul tahun 98, bulan September itu 2008 itu Soul Agustus, bulan berikutnya itu Basic. Dan sejak saat itu saya selalu bertanya, kelas berikutnya kapan? Kelas berikutnya kapan? Kelas berikutnya kapan? Itu sampai ketika saya skip satu kelas nggak bisa aja, itu rasanya nyesel banget. Aduh, kok nggak bisa ikutan kelas yang kali ini ya. Waktu itu seperti itu. Dan gara-gara saya udah basic, mulai dari basic itu saya penasaran juga kan. Jadi ketika saya udah mulai belajar healing, mulai basic itu saya iseng-iseng. Kalau di kantor, saya mau coba orang-orang terdekat saya dulu hanya untuk membuktikan sebenarnya. Jadi di kantor, itu kalau ada admin ya, waktu itu yang pertama paling gampang di-approach kan admin. Kalau sama manajer ke atas saya nggak berani. Tapi kalau ada admin gitu, dia misalnya sakit perut atau pusing mau minum obat, itu saya panggil dulu. Stop. Jangan minum obat dulu. Mau nggak dicoba begitu ya? Coba apa Mas gitu. Jadi masuk ruang meeting. Nah, langsung saya ajak masuk ruang meeting, saya gini-ginikan ya, saya gini-ginikan, kemudian sembuh begitu. Nah, yang namanya admin itu kan ya ceritanya nyebar kan. Jadi kemudian sejak saat itu kalau admin ini ada yang sakit ya, dia nggak minum obat. Tapi dia panggil saya, ya langsung telepon gitu, ya oke, janjian masuk ruang meeting ya begitu. Dan ya padahal kalau di kantor itu kan obat bebas, artinya kan mau sakit perut ada, sakit kepala ada, mau pilek ada, batuk ada, seperti itu. Tapi ya. Jadi rahasianya dieksperimenkan, analisa sendiri, ambillah konklusinya. Ya, begitulah. Dan sejak saat itu ya sudah akhirnya terus jalan gitu terus. Artinya keinginan untuk mencoba dan membantu orang lain makin besar. Begitu. Sampai akhirnya kemudian tahun 2010
saya ditawarin untuk menjadi instruktur. Jadi 2 tahun setelah belajar, saya ditawarin untuk menjadi instruktur. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Sama-sama, Bu. Oke, kita ada pertanyaan lagi, masih banyak nih Pak Dodi, gimana nih ya? Bu Dike, kita continue dulu atau langsung waktu? Mungkin kalau pertanyaan tinggal dikit bisa dijawabnya singkat supaya tidak mengecewakan nih yang sudah hadir. Ya, banyak pertanyaan. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan meditasi karena sudah jam 9 kurang 2 menit ya. Oke, Ya. ini pertanyaan dari Pak Ucok tadi. Dia bilang sih sebenarnya saya tertarik juga selain urusan perjodohannya. Dengan visi tentang kerusuhan itu, apakah suasana rusuh di mimpi Pak Dodi juga sama dengan kerusuhan Mei 98 itu? Itu dulu kali kan? Ya, artinya nggak sama persis sih. Saya nggak melihat api-api gitu, tapi orang yang Lari-lari. berlarian ke sana kemari. Orang kacau berlarian ke sana kemari gitu loh. Sampai saya hanya melihat kerumunan massa, orang berlarian ke sana kemari sampai saya terpisah dengan pasangan saya. Jadi waktu itu bukan berarti saya juga ikut berlari-lari, tidak, tapi kejadiannya adalah begitu ada kerusuhan itu, orang kekacauan, semua orang berlari ke sana kemari, kemudian terjadilah saya berpisah dengan pacar saya. Itu sih. Jadi tidak selalu apa yang kita lihat dalam mimpi itu benar-benar nyata. Kadang-kadang itu hanya simbol. Jadi kadang mimpi itu bisa ada memberikan simbol, kadang-kadang ada juga yang memberikan kenyataan. Baik, kemudian dari Bu Tias, berarti nikahnya dengan Pak Keti tanggal berapa Pak Dodi? Mau dicatetin biar bisa ngucapin happy anniversary. Selain cocok ngobrolnya, adakah kesamaan visi misi atau tujuan pernikahan atau tujuan hidup? Oke, kita bulan Desember ya, jadiannya bulan Desember, kemudian tunangannya adalah 28 Desember ya, 28 Desember tahun 2002, 28 Desember 2003 kami menikah di tanggal yang sama. Nah, itu jadi semuanya terjadi di bulan Desember. Dan yang menarik adalah pada waktu kita tunangan, pada hari yang sama, mantan pacar saya yang SMA menikah. Begitu. Yang A ini, yang A. Baik, hari baik buat Jadi semua orang. anniversary-nya barengan. Selisih setahun aja. Oke, kemudian ini mungkin untuk Bu Niken kali ya. Dari Bu Yulianti, kalau mau belajar pranic healing di Jakarta Selatan bisa di mana ya? Ya, bisa kontak ke Mbak Yovita. Mbak Yovita ada juga di sini, bisa Mbak memberi Yovita. nomor kontaknya. Ya, itu silakan dicatat, bisa menghubungi. Nanti kalau di Jakarta Selatan bisa ikut yang di Bintaro ya, yang paling dekat. Ya, terima kasih. Oke, sekian pertanyaannya sampai di sini. Terima kasih banget atas antusias dan partisipasi. Terima kasih juga Pak Dodi dan Mbak Keti sudah sharing romantismenya. Thank you. Terima kasih Mas Dodi, Mbak Keti untuk sharingnya, untuk pengalamannya dan pembelajarannya bagi kita semua malam hari ini. Ya.